Di video ini kita akan belajar menggunakan rumus ini ya. Nanti ada beberapa contoh soal dan bagaimana kita merubah dari bentuk seperti ini menjadi bentuk seperti ini. Pertanyaannya, dari mana asal rumus ini ya? Sebelum kita mengerjakan soal-soal, kita juga harus tahu rumus ini, bentuk seperti ini bisa dirubah jadi bentuk seperti ini. Nah, asal mulanya rumus ini dari mana? Nah, pertama, kakak jabarkan kalau misalkan ya, adik-adik pasti tahu ini yang kalau A ditambah B kita kuadratkan, ini menjadi A kuadrat plus B kuadrat ya plus 2AB ya. Berikutnya kalau misalkan A dikurang B kuadrat, nah ini menjadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB ya. Ini rumus yang adik-adik pernah dapatkan ya, mungkin di kelas 8 SMP ya. Nah, berdasarkan rumus ini, kalau misalkan kakak buat A-nya ini dalam akar ya, ditambah akar B kuadrat, maka ini menjadi akar A kuadrat ditambah akar B kuadrat ditambah 2 kali akar A kali akar B, seperti itu ya berdasarkan rumus ini. Nah, kemudian akar A kuadrat ini kan jadi A ditambah akar B dikuadratkan kan jadi B ditambah 2 akar A dikali akar B kan bisa dijadikan satu akarnya ya, jadi akar AB seperti ini. Kemudian ini kan akar A ditambah akar B kuadrat, kuadratnya bisa kita pindahkan ke sebelah sini menjadi akar. Nah, ini A tambah B ditambah 2 kali akar AB, ini bisa dirubah jadi bentuk seperti ini. Nah, asal mulanya dari sini rumusnya ya, maka bentuk seperti ini bisa kita rubah jadi bentuk seperti ini. Begitu juga yang kurang ya, akar A dikurang akar B kuadrat. Nah, ini kan menjadi akar A kuadrat ditambah akar B kuadrat dikurang 2 kali akar A akar B. Akar A kurang ini, akar A kurang akar B, ini jadi kuadrat kita pindahkan jadi akar ya, akar ini A plus B min 2 akar AB. Nah, berarti bentuk seperti ini kita bisa rubah jadi bentuk seperti ini ya. Nah, sekarang untuk lebih jelas kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Yang pertama, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Pertama, kita tahu rumusnya itu kakak tulis di sini, akar A tambah B ditambah 2 akar AB itu bisa dirubah jadi akar A ditambah akar B. Kalau yang kurang
A tambah B dikurang 2 akar AB bisa dirubah jadi akar A dikurang akar B. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Pertama kakak jabarkan dulu yang ini ya, yang sebelah sini. Nah, ini akar 9 ini ditambah untuk menyelesaikan ini menjadi bentuk seperti ini, kita harus ada di depan ini angka 2-nya nih. Ya. Caranya gimana supaya di sini ada angka 2? Nah, di sini akar 17-nya ini kakak bisa tulis 4 dikali 17 per 4. Nah, 4 dikali 17 per 4 kan sama aja 17 ya adik-adik. Berarti ini kakak bisa tulis akar 9 ditambah akar 4 bisa dikeluarin jadi 2 akar 17 per 4. Nah, kalau sudah ada 2-nya di sini seperti bentuk ini, maka kita bisa tulis ini yang 9 ini A ditambah B sama dengan 9 ya. Terus yang ini A dikali B sama dengan 17 per 4. Nah, sekarang kita tinggal tentukan nih A sama B-nya berapa. Kalau yang jumlah hasilnya 9, kalau dikali hasilnya 17 per 4. Kita pikirin aja dulu ya, 7 dikali 17 per 4. 17 per 4 kan perkalian 17 kan cuman 17 kali 1 ya. 17 kali 1. Nah, berarti ya bawahnya kita tinggal buat aja. Supaya jadi 4 kan 2 kali 2 ya. Nah, berarti 17 per 2 sama 1 per 2. Kalau dikalikan jadi 17 per 4. Nah, coba kita cocokin. Kalau kita jumlah benar gak hasilnya 9? 17 per 2 ditambah 1 per 2. Jadi 18 per 2. Nah, 18 per 2 9. Cocok ya. Berarti A-nya 17 per 2, B-nya 1 per 2. Nah, berarti bentuk ini yang penjumlahannya kita bisa rubah jadi akar 17 per 2 ditambah akar 1 per 2 ya. Dikurang. Nah, berarti yang pengurangannya kan angkanya sama nih ya, pasti dia juga kita akan dapatkan angka yang sama ya, 17 per 2, cuma di sininya jadi kurang akar 1 per 2. Nah, kita tinggal hitung ya, akar 17 per 2 dikurang akar 17 per 2 kan habis ya, berarti yang tersisa akar 1/2 dikurang min ketemu min jadi plus ya, plus akar 1 per 2. Nah, akar 1 itu kan 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2. Akar 2 ini kita harus rasionalkan ya. 1 per akar 2 kalau kita rasionalkan kan tinggal dikali akar 2 per akar 2 ya. Ini jadi 1 per 2 akar 2. Nah, berarti ini jadi 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2. Seperti itu ya. 1 per 2 akar 2 kalau dikali dengan 1 per 2 akar 2 jadi akar 2. Nah, ini jawabannya ya adik-adik. Kemudian kita masuk ke contoh berikutnya. Ini kakak hapus dulu. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Ya, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Nah, di sini sudah ada angka 2-nya nih. Jadi kita tinggal tentukan saja. A tambah B itu hasilnya 8 per 15. Terus ini A dikurang dikali B kali B hasilnya 1 per 15. Ya, sudah gampang adik-adik. 1 per 15 atasnya 1 itu kan sudah pasti 1 kali 1 ya, 1 kali 1 atasnya, tinggal bawahnya nih
bawahnya yang perkalian 15 kan cuman 15 kali 1 sama 3 kali 5 ya adik-adik. Kita coba 3 kali 5 dulu ya. 3 kali 5 kan 15 ya. Coba kita jumlahin, cocok ke ini. 1/3 ditambah 1/5. Samakan penyebutnya 15. Ini jadi 5 tambah 15 bagi 5 kan 3 kali 1 3. Nah, jadi 8/15. Cocok ya. Berarti A-nya itu 1/3, B-nya itu 1/5. Berarti ini bisa kita rubah jadi akar 1/3 ditambah dikurang akar 1/5. Nah, nggak boleh adik-adik, tidak boleh terbalik ya kalau pengurangan ya. Yang lebih besar dikurang yang lebih kecil ya. 1/3 sama 1/5 kan besaran 1/3 ya. Kenapa seperti itu? Karena kan ini akar nih. Akar itu kan hasilnya positif ya, jadi nggak ada yang negatif ya. Berarti kalau kamu buat seperti ini, selalu yang besar kurang yang kecil ya. Nah, ini bisa dirasionalkan ya. Ini jadi 1/akar 3 dikurang 1/akar 5. 1/akar 3 itu dikali 1/akar 3/akar 3 jadi 1/3/akar 3 ya. 1/3/akar 3 dikurang, nah ini dirasionalkan jadi 1/5/akar 5 seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bagaimana kita menyelesaikan soal ini ya? Caranya sama seperti yang tadi lagi ya adik-adik. Ini A tambah B sama dengan 3. Ini kan depannya sudah 2 ya, langsung berarti ini A kali B sama dengan 2. Sudah hasil kalinya 2 itu kan 2 kali 1 ya, 2. Ini 2 tambah 1 3 ya. Berarti A-nya 2, B-nya 1. Nah, ini kita bisa buat jadi akar 2 ditambah akar 1. Lalu dikurang yang ini ya, akar 2. Akar 2, akar 2-nya bisa dicoret ya, jadi akar 1. Nah, akar 1 itu 1. Oke, sekarang kita masuk ke contoh keempat. Ya. Contoh keempat. Nah, di sini kembali lagi tidak ada angka 2-nya ya, berarti kita harus buat supaya ada angka 2-nya dulu. Caranya gimana? Kita buat seperti ini. 0,3 ditambah akar 4 dikali 0,02 ya. Nah, 4 dikali 0,02 kan ini 0,08 ya, seperti ini. Buat apa sih saya buat 4 kali ini? Supaya 4-nya kan bisa dikeluarkan ya. 0,3 ditambah 2 akar 0,02. Jadi harus 4 ya, 4 kali berapa gitu yang hasilnya ini. Nah, supaya 4-nya bisa dikeluarkan jadi 2 di sini. Nah, kemudian kita tinggal pikirkan, ini kalau dikali hasilnya ditambah A tambah B hasilnya 0,3. Kalau dijumlah, kalau dikali hasilnya 0,02. Ya sudah, ini berarti 0,2 dikali 0,1 ya, itu 0,02. 0,2 ditambah 0,1 0,3 ya. Nah, berarti ini bentuk ini bisa kita rubah menjadi akar 0,2 ditambah akar 0,1. 0,2 ini kan
kakak bisa tulis 2/10 ya, tambah 0,1 ini kan 1/10. Bisa seperti ini jadi akar akar 2/10 ditambah 1/10. Kalau pengen dirasionalkan yang ini jadi akar 20/10 ya, tambah 1/10 akar 10. Dapat dari mana ini? Dapat dari sini adik-adik, akar 2/10. Kalau pengen dirasionalkan dikali akar 10/10. Nah ini jadi 2 kali 10 kan akar 20, per akar 10 kali akar 10 kan akar 100. Nah akar 100 itu 10, seperti itu. Nah kemudian akar 20 ini kita bisa keluarkan nih. 20 itu kan bisa dibuat 4 kali 5 ya, 4 kali 5. Nah 4 nya bisa dikeluarkan jadi 2/10 akar 5 tambah 1/10 akar 10. Nah seperti itu. Oke, kiranya video ini bermanfaat untuk adik-adik, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu asal usul rumus tersebut dapatnya dari mana. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.